Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Ibu Suci Sapitri, guru bidang studi PPKN SMA Yadika 5. Hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua terkait topik sistem peradilan nasional, yang mana hari ini saya akan menjelaskan hakikat sistem peradilan nasional dan macam-macam lembaga peradilannya. Adapun tujuan dari penjelasan saya ini, diharapkan Anda semua mampu memahami hakikat atau pengertian dari sistem peradilan nasional, dan yang kedua, mampu memahami macam-macam lembaga peradilan. Nah, kita ke hakikat sistem peradilan nasionalnya dulu. Nah, definisi peradilan nasional. Peradilan nasional merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam suatu negara. Sistem peradilan nasional ini juga ada sistem yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Yang kedua, dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Yang pertama, dasar hukumnya adalah Pancasila, khususnya sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, dasar hukumnya Undang-Undang Dasar tahun 45. Ini ada di bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3, di mana bunyinya di ayat kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian di ayat ketiganya, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu diatur di dalam undang-undang. Nah, yang ketiga dasar hukumnya adalah undang-undang yang berkaitan gitu ya. Undang-undang yang berkaitan tentang lembaga peradilan di Indonesia. Ada banyak ya bentuk atau macam-macam pengadilan yang berkaitan dengan peradilan nasional. Di antaranya Undang-Undang Nomor 3197 tahun 97 maksudnya tentang peradilan militer. Kemudian ada Pengadilan HAM Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, dan banyak lagi ya pengadilan lainnya. Oke, berikutnya macam-macam lembaga peradilan di Indonesia. Saya akan jelasin kepada Anda klasifikasi lembaga peradilan nasional ya, kemudian ada tugas dan kewenangan lembaga peradilan di bawah MA, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Ini adalah macam-macam dari lembaga peradilan di Indonesia ya. Yuk, kita ke klasifikasi lembaga peradilan nasional. Kita perlu tahu ya, ada ternyata lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung itu kan lembaga tertinggi tingkat kasasi gitu ya. Kemudian ada lagi nih di bawah naungan Mahkamah Agung ada lembaga peradilan lainnya gitu ya. Jadi MA dan MK itu berbeda. Oke, nah di dalam pasal 18 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan ya bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Nah, apa saja badan yang berada di bawahnya? Ini dia, ada lingkungan peradilan umum, ya, kemudian peradilan agama, kemudian ada militer dan tata usaha negara gitu ya. Kita ke lingkungan peradilan umum dulu gitu. Nah, di lingkungan peradilan umum ada pengadilan negeri gitu ya. Pengadilan negeri ini atau disebut juga dengan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota gitu ya. Kemudian yang kedua ada pengadilan tinggi. Kalau pengadilan tinggi ini dia pengadilan
yang berkedudukan di ibu kota provinsi, dan yang ketiga Mahkamah Agung, tentu ini berkedudukan di ibu kota negara gitu ya. Dan lingkungan peradilan umum ini biasanya terkait warga sipil yang melakukan tindak pidana gitu. Kemudian yang kedua lingkungan peradilan agama gitu ya. Kalau lingkungan peradilan agama sama dengan yang di peradilan umum, bedanya peradilan agama ini adalah sistem peradilan atau pengadilan yang mengurusi terkait urusan umat muslim gitu ya, urusan cerai, apalagi waris, hibah, wakaf dan lainnya. Oke, paham ya? Kemudian di lingkungan peradilan umum ini ada pengadilan negeri yang sama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Kalau pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan Mahkamah Agung tentunya di ibu kota negara. Ya, sama dengan pengadilan agama, tinggi dan agung. Bedanya begini, kalau ada kata pengadilan tinggi, ingat kalau pengadilan tinggi ini berarti dia berada di provinsi. Ya, dia tingkat kedua. Kalau tingkat pertama pasti selalu di kabupaten atau kota. Gitu ya. Karena urutannya begitu. Nah, kita ke lingkungan peradilan militer. Nah, pengadilan militer di Indonesia ini tentu sama dengan umum dan agama tadi, berada di bawah Mahkamah Agung gitu ya, dimana ini memiliki tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai berbagai macam kejahatan yang berkaitan atau yang berhubungan dengan tindak pidana militer gitu. Nah, kalau peradilan militer ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 ya, di mana peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan dari penyelenggaraan pertahanan keamanan negaranya. Nah, banyak ya, jarang kita melihat atau jarang kita rakyat atau masyarakat tuh memperhatikan bagaimana hukum kekuatan militer di Indonesia gitu, karena kita masyarakat tuh menganggap kalau hukum militer itu hanya diketahui oleh mereka aja, iya nggak sih? Saya begitu dulunya. Nah, kalau sekarang nggak boleh gitu lagi, karena kita sebagai rakyat atau masyarakat Indonesia yang baik harusnya bisa memahami segala bentuk peradilan ataupun hukum yang berlaku di Indonesia, karena sebagai salah satu negara demokrasi, ciri-cirinya itu kan aktif ya. Kita sebagai masyarakat ikut aktif dalam urusan negara dan pemerintah negara gitu. Jadi harus tahu gitu intinya. Kemudian lingkungan peradilan militer ini ada pengadilan-pengadilan lainnya berupa pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Bedanya ada di mana? Yuk kita perhatikan. Kalau pengadilan militer ini pengadilan militer untuk tingkat kapten ke bawah, gitu. Disebut juga kalau pengadilan militer ini pengadilan Dilmil gitu ya, yang mana ini bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan juga sengketa tata usaha militer pada tingkat pertama gitu ya, tingkat pertama. Kalau pengadilan militer tinggi ya tentunya ini tingkat banding gitu ya, dimana pengadilan militer tinggi ini atau disebut tadi Dilmilti, kalau tingkat pertama kan Dilmil, kalau tingkat pengadilan militer tinggi namanya Dilmilti. Nah, di sini pengadilannya ya bertugas memeriksa kemudian memutuskan tingkat pertama perkara pidana dan juga sengketa tata usaha militernya itu yang mana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 97
yaitu bagi prajurit yang memiliki pangkat mayor ke atas. Nah, bedanya di situ. Kalau pengadilan militer utama kan di tingkat pertama. Kalau pengadilan tinggi ini dia pengadilannya ini aduh lupa Ibu Suci mau bilang apa. Oke, lanjut lah ya. Pengadilan militer pertempuran nih. Pengadilan militer pertempuran ini tentunya pengadilan yang dia itu bekerja atau memeriksa tingkat pertama dan terakhir gitu ya, tapi dalam medan pertempuran, karena kan berhubungan dengan medan pertempuran, makanya ada pengadilan militer pertempuran. Nah, jadi pengadilan militer pertempuran ini mengikuti kemana gerak para pasukan pertempuran itu berlangsung, gitu ya. Barangkali di antara kalian ada yang bercita-cita ini menjadi anggota TNI, jadi kalian perlu tahu nih bahwa ada peradilan militernya. Oke, nah demikian dulu presentasi dari saya. Ya, jika ada pertanyaan boleh japri saya gitu ya, PC saya. Terima kasih ya nak, thank you for watching. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.